dengan nama ya, dengan nama. Jadi mengucapkan basmalah berarti menyadari keberadaan kita sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi ini. Jadi kita menyadari sebagai khalifahnya Tuhan, wakil Tuhan lah ya. Jadi yang ditugaskan oleh Tuhan turun ke bumi ini gitu. Jadi sebagai untuk merawat bumi gitu ya, untuk menjaga bumi gitu. Sebelum kita lanjut, saya mohon untuk dukungannya channel ini di like, di share, dan di subscribe ya penonton ya. Jadi supaya channel ini berkembang begitu ya. Jadi kita maju bersama gitu ya. Mohon dukungannya, jangan lupa di like juga ya, di share dan di subscribe. Oke, selamat menyaksikan wayang Gusgris Jawa Batara Surya saat ini. Kali ini selamat menyaksikan, enjoy, dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalanuwun, rahayu, sagung dumadi. Selamat datang di channel wayang Gusgris Jawa Batara Surya. Terima kasih banget untuk pengunjung yang baru dan yang lama. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Semoga nggak bosan-bosan ya berkunjung ke channel saya ini. Yaitu kita akan selalu mencoba belajar mengkaji secara ilmu pengetahuan, mau tentang kenusantaraan dan lain-lainnya. Oke, sebelumnya lagi saya ingin memperingatkan bahwa saya adalah orang biasa, bukan seorang ulama, bukan seorang ustadz. Yang intinya saya bukan seorang ahli agama ya. Saya hanya ingin belajar mengkaji tentang agama Islam yang saya yakini ini dari kacamata lainnya gitu ya, dari kacamata budaya, spiritual, terus banyak lah dari sudut pandang sains gitu ya, secara medis dan lain-lainnya lah. Saya ingin mencoba hal-hal itu ya. Jadi ini bukan sebuah ceramah, bukan sebuah tutorial gitu ya untuk teman-teman belajar sholat yang khusyuk dan lain-lainnya lah gitu. Jadi ini hanya sebatas pengkajian saja gitu ya. Oke, kita masuk. Kemarin kan kita sudah masuk ke dalam takbirnya ya. Sekarang kita mulai masuk ke dalam bismillah atau basmalah. Jadi setelah takbir ini kita akan memulai perjalanan ruhani ini dalam sholat ini ya. Karena dengan makna basmalah, kalau kita perdalam lagi gitu ya, basmalah sendiri ini kalau secara kajian saya harusnya menggenapkan gitu ya, total dibongkar gitu. Cuman saya ingin mencoba membawakan dari materi orang lain dulu lah. Jadi membaca basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang itu. Dengan nama. Jadi mengucapkan basmalah berarti menyadari keberadaan kita sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi ini. Jadi kita menyadari sebagai khalifahnya Tuhan, wakil Tuhan lah ya. Jadi yang ditugaskan oleh Tuhan turun ke bumi ini gitu. Jadi sebagai untuk merawat bumi gitu ya, untuk menjaga bumi gitu. Ini gitu. Jadi kita sebagai khalifah itu
mewujudkan lah ibaratnya keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Jadi sebuah presentasi atau perwujudan lah ya dari cinta kasih Tuhan gitu. Nah ini bicara Bismillah gitu ya. Kita kembali ke dalam tulisan lain dulu gitu ya. Jadi ini mengucapkan basmalah ini, jadi kita seperti ini pada naskah ya. Kita ingat bahwa pada naskah proklamasi gitu ya, proklamasi 17 Agustus 45 itu di sini atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah di sana ya ada atas nama gitu ya. Nah di sana berarti kita sudah mendelegasikan gitu ya, atau kita sudah bukan mendelegasikan sih mengatasnamakan lah atas nama bangsa Indonesia gitu ya kan. Jadi satu perbuatan yang stempel gitu ibaratnya atas nama bangsa gitu ya, atas nama bangsa Indonesia gitu. Nah di sini atas nama Tuhan gitu, atas nama Allah gitu ya. Ini jadi kita mengucapkan basmalah hakikatnya kita sedang memproklamasikan gitu keberadaan kita sebagai Khalifah fil ardi, wakil Tuhan di muka bumi. Maka mulai saat pernyataan transenden spiritual tersebut, seluruh salat kita termasuk seluruh pikiran, perasaan dan tindakan kita baik dalam sholat maupun di luar sholat ditransendenkan pada ilahi. Artinya segala apa yang kita lakukan saat ini sudah bukan lagi tindakan kita pribadi, tapi merupakan tindakan yang nyambung kepada Rabbul Alamin. Nah inilah sebuah proklamasi sebenarnya. Jadi sebuah pernyataan kita gitu. Jadi memaknai Bismillah ini sendiri kita memproklamirkan bahwa kita sebagai wakil Tuhan yang maha kasih gitu ya, yang maha penyayang gitu. Kita di bumi ini sebagai wujudnya gitu. Jadi benar setelah sholat gitu ya, itu harus benar terjadi gitu. Ini ada kesinambungan. Makanya yang sempat saya bahas juga di kajian menelaah kajian makrifat ya, di konten belakang teman-teman bisa nonton juga di sana atau bisa mengkaji lagi lah kajian makrifat itu. Menelaah makrifat itu saya sempat membahas bahwa sholat itu seperti kendaraan. Tujuannya adalah mencegah keji dan mungkar. Perbuatan kita yang keji dan mungkar ini tujuannya ke sana gitu. Itu dalam Al-Qur'an udah jelasnya di sana. Itu tujuan sholat. Nah, inilah kalau kita gabungkan dengan pembahasan bismillah ini sendiri atas nama gitu. Nah, jadi mengatasnamakan nih kita turun ke bumi ini untuk menjadi wakil Tuhan yang mewujudkan kasih Tuhan yang maha kasih dan sayang gitu. Itu ya, itu simpelnya seperti itulah gitu. Ini adalah suatu proklamasi rohani. Nah ini bicara tentang kerohanian ya. Ini suatu proklamasi rohani yang merupakan suatu lompatan spiritual yang maha dahsyat bagi para penghayatnya gitu. Dalam kalimat basmalah tersirat pula bahwa seorang khalifah atau yang mengatasnamakan Allah dalam menjalani hidupnya haruslah dapat memandang dunia ini dengan kacamata kasih sayang. Itu yang seperti tadi saya bilang gitu kan. Jadi menurut pandangan saya seperti itu. Jadi ketika kita terjun atau kita lahir di dunia ini dari cinta kasih Tuhan, ya harus dengan hidup dengan cinta kasih Tuhan juga gitu ya. Jadi seperti itu. Dalam kalimat basmalah gitu ya, dalam kalimat bismillah itu tersirat pula tentang kasih sayang ya, bukan lagi kebencian gitu.
bukan permusuhan gitu. Jadi hijab yang dapat menutup hati gitu ya, sedangkan cinta dan kasih sayang adalah hakikat gitu. Demikian pula paradigma kita tentang Tuhan yang selama ini kita mengotori gitu ya, citra Tuhan dalam pikiran kita sebagai yang bengis dan otoriter. Saat mengucap basmalah, kita memandang Tuhan sebagai yang maha kasih gitu. Nah, di sini pentingnya bismillah gitu ya. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan cinta kasih gitu. Kita, ibu kita, orang tua kita itu melahirkan kita itu kan dengan cinta gitu kan. Kalau nggak cinta ya nggak mungkin ada kita gitu kan, ibaratnya lah seperti itu. Itu hanya dari wujudnya aja ya, apalagi dari kajian rohaninya bahwa Tuhan menciptakan diri dalam perut, dalam rahim ibu kita. Kenapa disebut rahim sih? Di dalam perut ibu kita ini disebut rahim, itu rahim ar-Rahman ar-Rahim gitu. Jadi yang maha kasih dan sayang gitu. Jadi benar-benar ini bukan suatu kebetulan ya, bukan suatu gotak-gatuk gitu atau apa gitu. Jadi Tuhan benar-benar menciptakan kita ke bumi, menurunkan kita ke bumi, melahirkan kita ke bumi itu dengan cintanya yang maha cinta yang tidak terbatas gitu. Jadi benar-benar Tuhan ini apa ya, ya maha segalanya lah gitu. Jadi ketika kita selalu takutlah kepada Tuhan gitu kan, seakan-akan Tuhan ini jahat gitu, Tuhan ini pendendam gitu kan, Tuhan ini mulailah harus mencoba mengembalikan satu pemahaman dari bismillah aja dulu gitu. Ini bisa menemukan gitu kan, menemukan satu pemahaman bahwa Tuhan ini kasih sayangnya itu tidak terbatas gitu, meliputi segala sesuatu gitu. Jadi ketika kita kaji lagi ya semua kembali ke ciptaan diri kita gitu, ciptaan manusia lah intinya itu. Ya mungkin dari basmalah kita cukupkan sekian dulu. Kita insya Allah kita akan lanjut ke hamdalah setelah ini. Ya semoga teman-teman bisa memahaminya kajiannya. Nanti kita akan lanjut ya, karena ini semakin banyak, ini masih panjang lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kita ketemu lagi di kajian berikutnya ya. Terima kasih banget atas kunjungannya, terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kala nuwun, rahayu, 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 sagung dumadi.